Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Namun berbeda dari kisah-kisah misteri yang sebelumnya saya ceritakan, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri pengalaman pribadi saya. Nah, jadi kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu, sebelum saya memulai channel YouTube Rio Wijaya, sebelum saya menceritakan kisah misteri, saya tinggal di salah satu daerah yang ada di Jambi. Nah, di dekat tempat saya tinggal itu banyak ya penjual-penjual makanan. Salah satu penjual makanan ya warung pecel lele di sini ya. Nah, warung pecel lele itu ada teman saya yang kerja di sana. Kita sebut saja dengan nama Bang Yudi. Bang Yudi ini pernah mengajak saya makan. Yuk, sekali-sekali mampirlah makan di warung tempat abang kerja. Masakannya enak kok, dia bilang. Ramai terus, dia bilang. Jadi karena tempat penjual si pecel lele ini tidak jauh dari rumah saya, pada suatu malam saya datang ke sana untuk menepati janji, menepati ajakan dari si Bang Yudi. Sesampainya saya di warung pecel lele itu, membuat saya sangat terkejut sekali. Karena penampakan dari luar, sekilas saya melihat yang ada di pecel lele itu bukan manusia. Penampakan yang saya lihat pada malam itu, sebagian besar yang menghuni atau yang berada di dalam warung pecel lele itu merupakan makhluk gaib yang memiliki wujud sangat mengerikan sekali. Jadi, bagaimana kisah misteri yang akan saya bagikan? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Untuk sahabat-sahabat semua, di awal video ini saya mendisklaimer ya, tidak semua tempat usaha yang ramai itu menggunakan jasa jin dari pesugihan. Tidak semua. Memang ada beberapa tempat usaha yang sengaja melakukan perjanjian dengan makhluk gaib untuk melancarkan usahanya, itu ada, tapi tidak semua. Di sini saya katakan tidak semua, dan kisah yang akan saya ceritakan ini memang benar-benar terjadi di salah satu warung makan pecel lele atau pecel ayam. Mungkin kalau kejadian ini terjadi di warung soto atau di warung bakso, saya akan mengatakan kejadian itu di warung bakso atau di warung soto. Jadi tidak ada maksud hati saya berniat untuk merusak citra dari penjual pecel lele. Sama sekali tidak ada. Ini merupakan kisah yang akan saya bagikan yang saya dapat langsung di lokasi kejadian. Kisah ini terjadi kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu. Bang Yudi ini teman dekat ya, usianya memang ya terpaut cukup jauh lah dengan saya. Beliau bekerja di salah satu warung penjual pecel lele ya. Yang sebelumnya saya tidak pernah sama sekali mampir ke warung itu ya, lewat pun saya cuman sekedar lewat, walaupun jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah saya. Memang warung pecel lele itu ya, kalau kita lihat dari luar sama sekali tidak ada yang aneh.
Yo, cuman anehnya satu lah, kalau kita lihat dengan ini ya, dengan mata zohir atau kita pikir dengan logika. Yang biasanya warung pecel lele itu kan bukanya ya dari sore, dari jam 6 sore itu sampai tengah malam atau sampai subuh. Nah, warung tempat Bang Yudi ini bekerja ini buka 1 kali 24 jam. Nah, di sini pembelinya itu nggak putus-putus. Kalau pagi orang beli sarapan, tapi menunya tetap sama, ayam goreng, bebek, lele goreng, ikan nila. Jadi saya berpikir seperti ini. Kayak nggak ada sarapan lain aja, saya bilang. Masa ya makan malam atau makan sarapan pagi, makannya pecel lele, saya bilang. Cuman itulah yang terlintas di pikiran saya. Nah, setelah Bang Yudi ini mengajak saya, ayo sekali-sekali mampir tempat abang jualan, rame tempat abang jualan, masakannya enak, sambalnya itu khas banget, dia bilang. Jadi pada suatu malam saya tertarik lah untuk mampir ke warung tempat si Bang Yudi ini kerja. Seperti yang saya katakan di awal tadi, saya sampai jalan kaki ya dari rumah karena jaraknya tidak terlalu jauh. Itu saya sampai kurang lebih sekitar jam 8 lewat, masuk di jam setengah 9 malam. Memang di parkiran ya, warung itu adalah sebuah ruko ya, ruko yang cukup besar. Di depannya itu geroboknya dipakein atap ya. Nah, lahan parkirnya itu cukup luas, motor pada parkir, mobil pada berjejer parkir. Masuklah saya ke warung pecel lele tersebut. Sesampainya saya di depan warung pecel lele tersebut, apa yang saya lihat memang cukup mengejutkan. Tiba-tiba penglihatan saya ini berubah. Orang-orang yang ada di dalam warung pecel lele itu ya, dari penglihatan mata saya, sebagian besar yang ada di dalam warung pecel lele itu bukan manusia. Merupakan makhluk gaib yang perwujudannya bermacam-macam dan penampakannya cukup mengerikan. Awalnya di sini saya berniat untuk mundur, keluar perlahan dari warung pecel lele itu. Namun sebelum saya meninggalkan warung pecel lele itu, baru beberapa langkah mundur, salah satu pegawai yang ada di sana, teman dari si Bang Yudi kerja ini, menyapa saya. Bang, abang mau pesan apa? Saya pun terkejut dari lamunan saya dan seketika mata saya sudah berubah. Pemandangan yang tadinya saya lihat, penampakan makhluk halus itu banyak di dalam warung pecel lele itu, seketika berubah. Semuanya normal, orang-orang pada makan di sana, terlihat penampilannya layaknya seperti manusia pada umumnya lah. Nah, saya pun menjawab, saya kesini mau bertemu dengan Bang Yudi. Oh, Bang Yudi ya, tunggu sebentar ya, saya panggil. Bang Yudi yang ada di belakang dipanggil lah oleh karyawan yang menyapa saya. Bang Yudi keluar dan Bang Yudi mempersilahkan saya masuk, memberikan saya satu meja, tepatnya meja yang diberikan Bang Yudi ini di belakang ya, di barisan paling belakang, di dekat tempat orang bikin minuman. Nah, itu ada etalase ya, di belakang tempat saya duduk itu ada etalase, itu disusun gelas. Di situ ada teko yang berisi teh, di situ lengkap lah. Ada buah-buahan seperti jeruk peras, ada alpukat. Jadi tempat orang bikin jus lah. Saya duduk di situ ditemanin sama Bang Yudi, ngobrol sebentar. Nah, Bang Yudi di sini langsung menanyakan saya, kamu mau makan apa? Bang Yudi menanyakan saya seperti itu, saya jawab, ayam sajalah Bang, ayam goreng sama nasi uduk. Yaudah, tunggu sebentar biar disiapin. Bang Yudi meninggalkan meja, saya duduk sendirilah di tengah keramaian orang yang sedang asik makan, hiruk pikuk yang ada di warung tersebut. Saya tinggal sendirian dan saya pun kembali merasakan sesuatu yang aneh. Di belakang saya ini etalase, di balik etalase kaca itu saya melihat dengan jelas ada seekor kera putih sedang duduk di tumpukan jeruk di dalam etalase itu. Saya pun di sini sempat terkejut. Saya berpikir apa yang saya lihat ini benar-benar nyata atau cuman sekilas penglihatan saya saja. Ternyata apa yang saya lihat itu memang benar. Kera putih yang ada di sana bukan cuman ada satu ekor. Yang saya lihat, satu ekor kera putih berada di dalam etalase tempat pembuatan jus, dan satu lagi kera putih yang ada di dalam etalase tempat penyimpanan makanan yang ada di gerobok paling depan di tempat penyimpanan ayam, ikan, penyajian-penyajian makanan yang akan digoreng. Satu kera itu berada di sana. Nah, ketika saya sedang memperhatikan sosok kera yang
kalau saya ingat dan saya gambarkan, mungkin kalau dibilang kera, bukan kera ya, bentuknya itu ya kayak monyet. Kalau kera itu yang ekornya pendek ya, ini ekornya panjang, tapi rawis dari pipinya itu atau rambut yang ada di bagian pipinya itu panjang ya, seperti mekar seperti itu, berwarna putih semua. Dan dari sorot mata kera itu memancarkan sinar merah yang sangat tajam sekali. Nah, jadi ketika saya sedang memperhatikan sosok kera itu, Bang Yudi pun lagi-lagi di sini mengejutkan saya. Bang Yudi sudah ada di samping saya dengan membawa hidangan. Yang dibawa Bang Yudi, di situ ada sepotong ayam yang sudah digoreng dan sepiring nasi. Jadi sebelum saya memakan makanan yang disajikan sama Bang Yudi, saya kembali di sini meminta waktu kepada Bang Yudi. Bang, duduk sini sebentar. Aku mau ngomong apa? Nanti aja lah. Aku lagi repot, dia bilang. Ya udah, saya nggak mau mengganggu jam kerjanya Bang Yudi. Jadi makanan yang disajikan sama si Bang Yudi ini sama sekali tidak saya makan. Karena di sini feeling saya sudah nggak enak. Wah, ini jangan-jangan. Ini pasti ada apa-apanya. Dan saya ingat satu pesan yang diberikan oleh bapak saya. Ingat, kalau di tempat makan atau kamu lagi makan di rumah orang, dijamu makan sama orang, kalau kamu merasa nggak enak, feeling kamu nggak enak, itu jangan kamu makan dan coba kamu bacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Yang pertama ditegaskan sama bapak saya, atau yang dianjurkan lah sama bapak saya harus membacakan surat An-Nas sebanyak 3 kali. Auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas, untuk menghapus was-was yang ada di hati kita. Nah, setelah saya membacakan 3 kali surat An-Nas berulang sebanyak 3 kali, perasaan was-was saya itu semakin tajam. Yang tadinya orang-orang yang makan itu sudah berubah kembali ya, wujudnya seperti manusia pada umumnya. Setelah saya membacakan surat An-Nas yang ketiga kali, sosok perwujudan yang mengerikan itu sudah memenuhi tempat warung pecel lele itu. Meja-meja yang dipenuhi oleh pelanggan yang sedang makan lahap. Seolah-olah di setiap orang yang sedang makan, di belakang itu seperti ada sosok yang mengawasi, dan sosok itu sangat menakutkan sekali. Nah, otomatis di sini saya bukannya ragu lagi ya. Saya sama sekali tidak menyentuh makanan yang ada di meja makan saya. Nah, kurang lebih sekitar 15 menit, hampir 20 menit. Di sini Bang Yudi kembali menghampiri saya dan menanyakan kepada saya, "Loh, itu kok makanannya nggak kamu makan?" Saya jawab di sini dengan tegas, "Enggak Bang, selera makanku hilang," dan saya pun berpamitan untuk pulang. Nah, yang anehnya di sini ya, ketika saya berdiri dari meja, keluar dari tempat duduk saya menuju ke pintu keluar ya. Nah, arah pintu keluar atau arah keluar dari ruko tersebut, di sebelah kanannya, di dekat tempat penggorengan ayam ya, di dekat etalase depan tempat nyimpan ayam, nyimpan ikan, itu ada meja kasir. Dan di meja kasir itulah pemilik warung pecel lele itu sedang duduk. Ketika saya keluar, tatapan dari si pemilik warung pecel lele itu sangat sinis sekali. Seolah-olah dia mengerti dan memahami kalau yang saya pikirkan itu warung itu ada yang aneh-anehnya, dia tahu. Tatapannya sangat tajam sekali, dan saya pun melirik ke orang yang sedang duduk menatap saya dengan sinis. Saya coba senyum, tapi dia sama sekali tidak membalas senyuman saya. Nah, singkat cerita di sini, saya pun keluar dari warung pecel lele tersebut dan kembali pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Nah, di perjalanan pulang sambil melangkahkan kaki perlahan menuju ke rumah, saya di sini lagi-lagi kembali mencoba untuk mengolah batin. Saya di sini mengatakan di dalam diri saya, janganlah sampai berpikir yang aneh-aneh. Mungkin saja saya terlalu terbawa suasana. Hal-hal yang tidak sepatutnya saya lihat bisa saya lihat. Saya mencoba untuk menenangkan diri, dan sesampainya di rumah, saya di sini mencoba untuk bercerita kepada ayah saya, mengatakan, "Barusan Pak, saya melihat penampakan yang tidak sepatutnya saya lihat," saya bilang. Karena memang penampakan-penampakan dari makhluk astral yang bisa saya lihat itu tidak setiap waktu saya bisa lihat. Jujur di sini saya katakan saya bukan indigo.
Ya, seperti orang-orang yang memiliki kemampuan indigo yang sekilas katanya bisa melihat, wah di belakang kamu ada ini enggak. Tapi kalau memang sosok itu memiliki energi yang sangat besar, seperti sosok penghuni rumah tua misalnya ya, ada historinya lah, itu yo saya bisa merasakan dan saya bisa melihat. Tapi nggak tahu kenapa, ketika saya malam itu ke warung pecel lele tempat Bang Yudi bekerja, saya bisa melihat semua apa yang tidak sepatutnya orang-orang lihat. Ketika saya menceritakan semua kejadian yang barusan saya alami, bapak saya mengecap sambil menggelengkan kepala. Dan beliau mengatakan, jangan lagi kamu ke sana, nggak baik untuk kamu. Takutnya si pemilik warung tuh paham, dia tahu kalau kamu melihat peliharaannya. Nah, ketika saya mendengar peliharaannya, saya di sini mencoba untuk menggali lebih dalam lagi kepada ayah saya. Maksud bapak peliharaannya apa? Si kera itu, saya bilang, yo, apa yang kamu lihat, yo, itu ada di sana. Bapak saya bilang, yo, mungkin dia melihara kera yang tak kasat mata yang bisa membawa keberuntungan untuknya. Nah, di sini bapak saya tidak mengatakan ya kalau itu adalah pesugihan kera. Beliau cuma mengatakan kalau itu adalah peliharaan gaib lah, intinya seperti itu. Saya pun di sini mencoba untuk menalar dan mencari tahu. Keesokan harinya, saya langsung mendatangi rumah Bang Yudi. Kurang lebih sekitar jam 11 siang ya, saya main ke rumah Bang Yudi. Ya otomatis di sini ketika bertemu dengan Bang Yudi, beliau langsung menanyakan kepada saya, kok tadi malam makanan yang sudah abang siapkan, kok nggak kamu makan? Saya di sini langsung to the point ya, mengatakan kepada Bang Yudi, bukannya nggak mau makan bang. Sebelum saya datang ke tempat abang, yo saya belum makan dari rumah. Memang mau makan lah di tempat abang, tapi nggak tahu kenapa. Ketika sampai di tempat abang kerja, apa yang saya lihat, kalau saya ceritakan ke abang, mungkin abang nggak percaya. Nah, Bang Yudi pun di sini menanyakan kepada saya, memang apa yang kamu lihat? Saya mengatakan, ketika pertama kali kaki saya masuk ke area ruko, tepatnya ke meja-meja untuk tamu makan, saya bilang, pemandangan saya itu sekilas langsung berubah. Apa yang ada di dalam ruko, orang-orang yang sedang makan, seolah-olah itu berubah. Perwujudannya berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan sekali. Dan ketika saya abang tempatkan di meja belakang, di dekat etalase tempat orang bikin jus, ketika abang sedang menyiapkan makanan yang akan abang antarkan ke saya melihat bang, dari dalam etalase tempat bikin jus, itu ada seekor kera putih. Dan di depan, di etalase depan tempat menyimpan ayam, ikan, saya bilang, itu ada lagi seekor kera putih. Ketika Bang Yudi mendengar apa yang saya ucapkan, di sini dia cuma menggelengkan kepala dan dia menceritakan sebuah kisah kepada saya. Jadi beliau bekerja di warung pecel lele itu belum lama, dia bilang kurang lebih sekitar 8 bulan lah baru bekerja di sana. Nah, karena Bang Yudi ini mepet lah ya, membutuhkan pekerjaan, jadi nggak tahu dia harus nyari kerjaan kemana. Ketika dia menawarkan diri bekerja di warung pecel lele itu, si pemilik warung pecel lele pun menerima Bang Yudi untuk bekerja di sana. Yang mana Bang Yudi ini merupakan warga asli, warga yang sekitaran tempat tinggal saya ya, sekitaran warung pecel lele. Warung pecel lele itu sudah berdiri kurang lebih sekitar 4 tahun. Sudah berjualan di sana. Pertama Bang Yudi bilang warungnya itu kecil, cuman ngontrak di depan ruko yang sekarang disewa sama si pemilik warung pecel lele. Dan Bang Yudi mengatakan beberapa meter dari warung pecel lele yang ada rukonya itu ada juga warung pecel lele punyanya dia. Di satu lokasi, di satu titik di pinggir jalan, si pemilik warung pecel lele tempat Bang Yudi bekerja memiliki 3 cabang. Dan tiga cabangnya itu ramai, setiap malam full. Makanya si pemilik warung ini membuat atau membuka warung pecel lele itu di dalam ruko, itu dijadikan warung pecel lele buka 1 kali 24 jam. Sedangkan 2 cabangnya yang lain itu cuma buka dari jam 6 sore sampai di jam 12 malam. Sebenarnya abang sudah tahu, mendengar cerita dari beberapa karyawan yang sudah lama bekerja dari abang, memang sering terjadi kejadian-kejadian aneh.
Nah, Bang Yudi pun di sini menuturkan kejadian-kejadian aneh apa saja yang Bang Yudi ketahui ya, menurut pengalaman-pengalaman pekerja yang ada di sana. Pertama, beberapa pekerja yang shiftnya itu dari jam 8 malam sampai subuh. Mereka di sini sering kali melihat seekor kera putih yang persis saya lihat itu sering ngacak-ngacak di bagian dapur, ya di bagian tempat cuci piring. Kera-kera itu sering main-main di sana, tapi kera-kera itu tidak nyata. Kera-kera itu kalau dikagetin ya, atau ada yang teriak, ada kera, sosok kera itu menghilang nggak tahu kemana seperti ditiup angin. Dan kejadian-kejadian yang aneh pernah dialami oleh salah seorang pelanggan. Jadi pada suatu malam Bang Yudi katakan, pada saat itu Bang Yudi ada di sana. Kurang lebih ada sekitar 5 orang. 4 orang dewasa dan 1 orang anak-anak yang berusia sekitar 7 tahun. Seorang anak laki-laki. Mereka datanglah, turun dari sebuah mobil, masuk ke warung pecel lele tersebut. Tapi ketika mereka masih menunggu pesanan makanan yang sedang dimasak, anaknya ini seperti ketawa cekikikan. Seolah-olah sedang main dengan sesuatu lah, tapi nggak tahu. Sesuatu yang sedang main dengan anak yang berusia 7 tahun ini itu wujudnya nggak kelihatan. Nah, ditanyalah sama kedua orang tuanya, "Dek, kamu kenapa kok ketawa sendiri? Memang kamu lihat apa?" "Ada monyet, Mak. Ada monyet sedang gelantungan." Nah, otomatis di sini kedua orang tuanya itu nyari lah, celingak-celinguk. Ada monyet. Di mana ada monyet di sini? Anaknya di sini menegaskan kepada kedua orang tuanya. Di situ, Pak. Itu tunjukan anak itu pas di etalase yang saya katakan. Anak kecil itu melihat di atas etalase kaca tempat pembuatan jus itu ada seekor monyet yang sedang gelantungan. Jadi ketika kedua orang tuanya tahu ada penampakan atau ada perwujudan makhluk gaib yang ada di warung pecel lele itu, otomatis mereka pun di sini ketakutan dan meninggalkan warung pecel lele tersebut. Ketika mereka berdiri, ingin keluar dari warung pecel lele, Bang Yudi di sini langsung menanyakan, "Pak, Bu, mau kemana? Makanannya belum siap kok, mejanya sudah ditinggal." Nah, ibunya pun menjawab, "Kami nggak mau makan di sini. Anak kami melihat ada seekor monyet yang sedang gelantungan. Memang kalian di sini pelihara monyet?" Bang Yudi di sini kaget "Monyet?" dia bilang. Celingak-celinguk lah Bang Yudi nyari sosok monyet apa yang dikatakan oleh si ibu-ibu ini. Lantas ketika Bang Yudi sedang memperhatikan sekitar, mencari sosok monyet yang dikatakan si ibu-ibu ini, ibu-ibu dan keluarganya pun sudah keluar, naik mobil dan meninggalkan warung pecel lele tersebut. Kejadian ini pun diceritakan lah sama Bang Yudi ke teman-temannya yang ada di sana. Teman-teman dari si Bang Yudi yang sudah bekerja jauh lama sebelum Bang Yudi, mereka cuman ketawa, mengatakan, itu udah biasa. Banyak sudah orang yang melihat kalau di ruko ini, kalau di tempat kita dagang ini, itu banyak monyet yang gelantungan. Wis, jangan kamu pikirin. Cuman itulah yang dikatakan karyawan-karyawan yang ada di sana. Dan di sini Bang Yudi juga mengatakan kepada saya, nih kalau Bang Yudi ini dapat shift pagi Nah, ketika warung itu datang pelanggan di pagi hari untuk membeli pecel lele atau makanan yang disajikan di sana, khususnya untuk pelanggan yang makan langsung di tempat. Bos atau owner dari si warung pecel lele ini berpesan kepada setiap karyawan yang bekerja yang mendapatkan shift pagi. Si pemilik warung mengatakan, kalau ada yang makan di sini pagi-pagi, itu piringnya jangan kamu cuci, kamu simpan di dapur. Nah, Bang Yudi di sini dipesankan seperti itu. Jadi ketika ada satu pelanggan yang datang pagi-pagi, dia makan di sana. Bang Yudi ini lupa. Piring bekas makan dari pelanggan pertama ini dicuci lah sama Bang Yudi, dan keesokan harinya Bang Yudi ini diteror oleh sosok siluman kera di dalam mimpi Bang Yudi. Sosok siluman kera itu mengejar-ngejar Bang Yudi, seolah-olah Bang Yudi ini mau diterkam, seolah-olah Bang Yudi ini mau dicakar sama siluman kera tersebut. Penampakan dari siluman kera itu sangat mengerikan sekali. Tubuhnya besar,
dengan kuku hitam yang panjang, dengan taring yang panjang. Sosok siluman kera itu seolah-olah mau makan aku. Dia marah, tapi aku nggak tahu apa yang membuat sosok siluman kera itu marah. Nah, di sini Bang Yudi merunutkan ya kejadian mimpi yang dialami sama Bang Yudi dengan pantangan yang sudah diberikan si bos. Nah, teman-teman dari Bang Yudi pun juga pernah mengalami hal serupa dan mereka di sini menganggap semua itu adalah hal yang biasa. Namun tidak bagi Bang Yudi. Beliau mengatakan kepada saya, jujur yo, kalau saya nggak mepet, kalau ada pekerjaan lain, saya lebih memilih untuk bekerja di tempat lain. Saya sudah lama sadar kalau warung tempat saya bekerja ini menggunakan pesugihan siluman kera. Karena dari beberapa ritual yang sering dilakukan oleh si pemilik warung. Bang Yudi yang notabene memang kelahiran ya, memang keluarganya berasal dari Jawa. Bang Yudi ini ngerti lah kalau artinya bunga rampe itu apa, yang namanya sesajen itu apa, dan beliau beberapa kali memergoi si pemilik warung ini sedang mengantarkan sesaji naik dari tangga bawah menuju ke atas, menaruh sesaji itu di atas loteng. Nah, karena Bang Yudi ini sudah tahu ya kalau warung itu menggunakan pesugihan, beliau pun di sini mencoba istilahnya untuk mencari tahu lebih dalam lagi pesugihan yang dilakukan oleh bos pemilik warung pecel lele. Nah, Bang Yudi pun bertanyalah kepada beberapa karyawan-karyawan yang senior yang ada di sana. Mereka pun banyak sebenarnya menceritakan pengalaman-pengalaman mereka, pengalaman-pengalaman ganjil lah ketika mereka bekerja di sana. Tapi ada satu cerita yang didapat Bang Yudi dari salah satu pekerja senior yang sudah lama sekali ikut si pemilik warung. Dari warung pertama dia ikut sampai sekarang warung itu ada 3 cabang dan ya 3 cabang itu berdekatan. Orang yang memberikan Bang Yudi ini cerita sudah ikut bekerja dengan bos si pemilik warung pesugihan ini. Beliau mengatakan si bos ini, awal saya mengenal si bos, beliau ini memiliki 3 orang anak. Tapi sekarang saya nggak tahu ketiga orang anaknya ini kemana. Ketika ditanyakan, bos, anak bos kemana? Kok udah nggak pernah kelihatan lagi dibawa ke sini? Beliau cuma mengatakan, anakku di kampung. Nah, kalau anaknya di kampung, ya, yang ngurus anaknya di kampung itu siapa? Beliau mengatakan dia tinggal sama neneknya, tapi nggak masuk akal. Kehidupan si bos di Jambi, hidupannya itu sudah mewah sekali. Sudah punya mobil pribadi, rumahnya pun sudah besar, rumahnya pun sudah rumah pribadi. Masa iya ketiga orang anaknya, ketiga buah hatinya itu dibiarin jauh? Itu nggak masuk akal. Beberapa pekerja atau karyawan yang ada di sana beranggapan ketiga orang anak bos pemilik warung pecel lele ini sudah dijadikan tumbal. Karena apa? Mereka di sini bukan cuma sekedar mengatakan untuk menjadi gosip, karena orang yang menceritakan kisah ini kepada Bang Yudi, yang mengatakan kalau 3 orang anak si pemilik warung pecel lele ini dijadikan tumbal, ini melihat langsung sosok 3 orang anak si bos pemilik warung pecel lele ini berada di dalam warung pecel lele, tapi wajahnya sudah berubah, perwujudannya sudah berubah menjadi kera. Dia melihat ada 3 kera kecil. 3 kera kecil ini sedang bermain di tempat cucian piring. Tapi perawakan dari 3 kera kecil ini, kalau dilihat dari belakang, itu wujudnya seperti anak-anak. Tapi kalau didekatin, perwujudannya berubah menjadi kera. Dan wajahnya masih terlihat jelas kalau itu adalah wajah dari anak si bos pemilik warung pecel lele. Makanya karyawan-karyawan yang ada di sana itu sudah tidak asing lagi dengan perwujudan sosok kera yang ada di sana. Karena mereka menganggap, kera itu adalah anak si bos. Nah, karena karyawan-karyawan yang ada di sana sudah fasih lah dengan ritual pesugihan yang dilakukan oleh bos pemilik warung pecel lele. Bang Yudi di sini menanyakan, apa kalian tidak risih?
Ya, kalian tidak risih, kalian sudah tahu bos kalian ini menggunakan pesugihan warung. Yo, kalian nggak takut apa akan dijadikan tumbal? Mereka yang ada di sana tuh sudah masak bodoh. Yo, terserahlah. Yo, apa yang terjadi, yang penting si bos ini loyal sekali lah sama kita. Tapi tidak bagi Bang Yudi. Bang Yudi yang kerja di sana, baru 8 bulan kerja di sana, itu jantungnya dak. Jadi ada satu kejadian atau peristiwa yang diceritakan oleh Bang Yudi yang ada kaitannya dengan ritual pesugihan yang dilakukan oleh bos pemilik warung pecel lele. Jadi selama Bang Yudi ini bekerja di warung pecel lele itu hampir 8 bulan. Ada satu pelanggan yang dekat yang kenal dengan Bang Yudi. Kita sebut saja di sini dengan nama Bang Yanto. Bang Yanto ini merupakan seorang security dari sebuah perusahaan. Ketika Bang Yanto ini datang membeli pecel lele di warung tempat Bang Yudi kerja, ini Bang Yanto beli dengan nominal yang cukup banyak. Kadang 8 porsi, kadang 10 porsi, kadang lebih. Karena pecel lele yang dibeli sama Bang Yanto ini akan dibagikan kepada teman-teman yang kerja, ya, security yang jaga malam di perusahaan tersebut. Nah, Bang Yanto ini dekat lah dengan Bang Yudi karena yang melayani Bang Yanto ini adalah Bang Yudi kurang lebih sekitar 3 bulan. Mereka saling berinteraksi. Ketika Bang Yanto ini sedang menunggu pesanan pecel lelenya, mereka ngobrol lah. Karena untuk menyiapkan 8 porsi atau 10 porsi pecel lele ini memakan waktu yang cukup lama lah. Mereka sering ngobrol. Bang Yanto menceritakan dia kerja di sebuah perusahaan jadi security. Dan Bang Yanto ini merasa kalau masakan yang ada di warung tempat Bang Yudi kerja ini memang berbeda. Enak sekali dia bilang. Jadi teman-teman kantornya ini sangat suka sekali. Ketika Bang Yanto ini pindah ke warung pecel lele yang lain, teman-temannya ini pasti tahu. Wah, ini beda nih. Nggak seperti pecel lele yang kamu beli. Lain kali jangan beli di tempat lain, beli di tempat biasa. Jadi terpaksa lah dia bilang, karena teman-teman nggak suka makan pecel lele di tempat lain, terpaksa lah. Tiap malam aku ganggu kamu di sini, ngerepotin kamu, Bang Yanto ini bilang sambil ngeguyon. Bang Yudi di sini mengatakan, nggak ngerepotin lah. Kalau abang datang ke sini, bawa rezeki untuk kami. Karena abang kan beli dengan nominal porsi yang cukup banyak. Lalu di sini beberapa minggu Bang Yanto ini nggak muncul. Nggak tahu alasannya kenapa. Nah, jadi adalah security yang lain datang. Bang Yudi di sini ciren dengan lambang perusahaan yang ada di bajunya itu. Nah, Bang Yudi di sini langsung bertanya, "Bang, abang kerja di perusahaan itu ya, jadi security?" "Iya, saya kerja di sana." "Abang kenal nggak dengan Bang Yanto?" "Oh, Bang Yanto. Memang kenapa?" "Enggak, biasanya kan Bang Yanto yang datang ke sini untuk beli pecel lele." "Loh, kamu kenal dengan Yanto?" "Iya, saya yang terus melayani Bang Yanto ketika dia datang membeli pecel lele." "Memang kamu nggak tahu?" "Tahu apa, Bang?" kata Bang Yudi. "Bang Yanto sudah meninggal dunia." Serius, Bang? Bang Yanto meninggal dunia? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Perasaanku, Bang, beberapa minggu yang lalu Bang Yanto tuh datang ke sini sehat walafiat. Dia beli nasi uduk di sini dengan pecel ayam. Aku loh yang ngelayanin. Aku nggak nyangka, Bang, secepat itu Bang Yanto meninggal dunia. Memang Bang Yanto sakit apa, Bang? Baru beberapa minggu yang lalu. Loh, kenapa? Nggak tahu. Ketika dia sedang jaga di pos, kami menemukan Bang Yanto itu sudah tidak bernyawa lagi. Nggak tahu kenapa. Ada yang mengatakan kena serangan jantung, ada juga yang mengatakan kena angin duduk. Wallahu alam, nggak tahu. Nah, Bang Yudi di sini pun diceritakan lah riwayat dari Bang Yanto ini. Beliau hobi dari Bang Yanto ini adalah bermain futsal. Yang mana kalau seseorang yang hobi bermain bola olahraga lah intinya, ini nggak mungkin lah. Usia Bang Yanto masih muda, ini sulit dipercaya kalau Bang Yanto ini terkena serangan jantung. Nah, asumsi dari Bang Yudi mengatakan kalau Bang Yanto ini dijadikan tumbal ritual pesugihan. Karena apa? Bang Yudi di sini tidak lantas menuduh yang sembarangan ya. Bang Yudi di sini berasumsi dengan fakta dan dengan sebuah alasan. Karena setiap Bang Yanto ini membeli pecel lele dengan nominal yang banyak, bos pemilik warung
ini selalu memberikan harga setengah kepada si Bang Yanto. Contohnya, Bang Yanto membeli 10 porsi pecel lele. Ini Bang Yanto cuman dikenakan biaya atau dikenakan harga ya, cuman 50%-nya saja. Ya, cuman membayar 5 porsi pecel lele, sedangkan 5 porsinya lagi free. Bang Yudi di sini beranggapan, loh, kok si bos baik sekali. Sekali, dua kali diperhatikan Bang Yudi. Ini hampir setiap malam. Setiap Bang Yanto datang, yuk membayar. Bos, berapa bos? Yo, biasalah, kamu bayar setengah aja. Nah, dari apa yang ditangkap sama Bang Yudi ya, di lokasi kejadian lah, kita katakan di sini, ketika mendengar informasi Bang Yanto meninggal dengan cara yang tidak wajar. Bang Yudi di sini mengaitkannya dengan ritual pesugihan yang dilakukan oleh bos pemilik warung. Nah, dari kejadian Bang Yanto ini meninggal, si Bang Yudi ini mulai males-malesan untuk kerja. Karena fakta yang dilihat sama Bang Yudi ini sudah semakin jelas. Beliau takut kalau dirinya suatu saat nanti akan dijadikan tumbal oleh si bos pemilik warung pecel lele. Jadi, setelah Bang Yudi ini menjabarkan, menuturkan apa yang beliau ketahui dari tempat kerjanya ini, saya di sini masih merasa kurang yakin lah dengan cerita dari Bang Yudi. Saya mencoba untuk menggali informasi lebih dalam lagi. Saya mengatakan kepada Bang Yudi, Bang, kapan-kapan kita buktikan mau nggak Bang ritual pesugihan yang dilakukan sama si bosmu. Bang Yudi di sini mengatakan jangan. Jangan cari masalah yuk. Memang kenapa? Saya bilang. Karena ada ya seorang warga setempat lah, warga di dekat warung pecel lele itu jualan, ada yang mencoba iseng, ingin membongkar praktik pesugihan yang dilakukan sama bosku. Di sini Bang Yudi mengatakan orang yang iseng ini ya Bang Yudi menggambarkan seperti dukun berkedok ustadz. Dia ini dukun sebenarnya. Cara-cara pengobatan yang dilakukannya itu ya memang masih menggunakan ritual-ritual lah. Ya bukan seperti pengobatan dengan cara-cara Islam. Ya bukan dengan cara ruqyah, bukan. Masih sering neteng-neteng keris, masih sering ya pakai kembang setaman lah untuk ngobatin pasiennya. Jadi penampilannya itu memang seperti ustadz. Nah, jadi datanglah dia ke warung kami, makan di sana. Setelah makan dia nggak mau bayar. Nah, otomatis di sini karyawan-karyawan yang ada di sana yo geram lah. Ini orang sudah makan, tapi yo petantang petenteng nggak mau bayar dengan mengancam. Kalau kalian masih meminta bayaran, apa yang ada di warung ini akan aku bongkar. Kalau warung ini menggunakan pesugihan. Nah, otomatis si bos, si pemilik warung ini marah. Dia mengatakan, pesugihan apa yang aku lakukan? Kalau kamu bisa membuktikan, tolong dibuktikan. Nah, jadi ini ada istilahnya Bang Yudi itu bilang tantang menantang lah. Dari si dukun berkedok ustadz dengan si pemilik warung. Nah, kejadiannya itu kurang lebih sekitar jam 8 malam, yang mana warung itu yo lagi rame-ramenya. Orang-orang yang ada di sana itu pada kaget mendengar dukun berkedok ustadz ini yo berdebat lah dengan si pemilik warung pesugihan. Entah apa yang dilakukan dukun berkedok ustadz ini. Ada satu meja. Meja itu ramai, pemuda-pemuda sedang makan, isinya semuanya laki-laki. Tiba-tiba yang ada di meja itu semuanya kesurupan. Nah, jadi yang kesurupan ini perilakunya itu layaknya seperti monyet. Mereka yang tadinya duduk anteng sambil makan, ini tingkahnya berubah seperti monyet. Ada yang naik ke atas meja sambil ngacak-ngacak makanan. Ada yang jalan gayanya kayak monyet. Jadi pelanggan-pelanggan yang ada di sana tuh kaget dan mereka pun pada keluar. Dari dalam ruko itu, mereka ngelihat dari luar, bahkan warga-warga sekitar yang ada di sana, mencoba mencari tahu lah. Ini ada ribut-ribut apa? Bang Yudi kebetulan ada di sana pada malam itu. Nah, inilah hal yang tidak terduga, hal yang tidak disangka-sangka terjadi. Istilahnya dukun berkedok ustadz ini niatnya ingin membongkar ritual pesugihan dari si pemilik warung. Namun di sini faktanya berubah.
Orang-orang yang ada di sana itu menganggap kalau si dukun inilah membawa petaka di warung pesugihan. Karena apa? Si dukun ini juga ikut kesurupan. Bang Yudi di sini bingung loh. Dukun ini bukannya ingin membuktikan kalau si bos ini menggunakan pesugihan. Loh, kok malah dia sekarang digotong-gotong? Dia kesurupan. Warga yang ada di sana tadinya mendengar kalau si bos pemilik warung ini menggunakan pesugihan, ini malah berpikir berbalik. Dukun inilah yang membawa hal. Dukun inilah yang menyebar fitnah. Nah, jadi pemuda-pemuda yang kesurupan, yang tingkahnya layak seperti monyet, ini dibiarin lah sama si bos. Nggak lama berselang, setelah dukun itu dibopong, dibawa pulang ke rumahnya, yo pemuda-pemuda ini kembali sadar dan warung itu pun yo buka lagi, berjalan seperti biasa. Nah, kejadian anehnya si dukun ini tidak sadar. Dari malam kejadian itu sampai paginya, si dukun ini sama sekali tidak bisa sadarkan diri. Jadi keluarga dari si dukun ini datang lagi lah ke warung tempat Bang Yudi bekerja, menanyakan, bosmu mana? Tolonglah, tolong bapak kami. Bapak kami dari semalam belum sadar. Dan menurut cerita yang dibagikan oleh Bang Yudi ini, si bos pemilik warung pesugihan inilah yang menolong si dukun itu, menawarkan segelas air, dan air yang dijampe-jampe sama si pemilik warung ini diminumkan ke dukun itu, diusapkan ke mukanya, barulah si dukun itu bisa sadar. Menurut apa yang dituturkan oleh si dukun setelah dia sadar, dia mengatakan lehernya itu layaknya seperti dicekek oleh kera besar. Dia nggak bisa ingat apa-apa. Yang dirasakan sama si dukun itu cuma ngap. Dia nggak bisa napas. Tiba-tiba pandangannya gelap. Nah, jadi dari kejadian itu, Bang Yudi ini melarang saya, nggak usah yuk, nggak usah. Biarin aja. Abang juga nggak lama lagi kerja di sana. Aku juga udah nggak sanggup. Sekarang nih yo, aku tinggal nunggu aja lah. Kalau ada kerjaan lain, yo, aku minggat dari sana. Nah, jadi beberapa minggu ya, setelah saya bertemu dengan Bang Yudi menceritakan semua kejadian ini, beliau pun memang resign, berhenti dari tempat kerjanya itu, dari warung pecel lele yang menggunakan pesugihan tersebut. Setelah Bang Yudi ini berhenti dari warung pecel lele tersebut, Bang Yudi ini ada mampir ke rumah saya. Dia mengatakan, yuk, sekarang abang udah nggak kerja di warung itu lagi. Yo, saya menjawab, alhamdulillah bang. Saya bilang, terus abang kerja di mana? Yo, abang sekarang ngikut mandor, abang kerja bangunan. Tapi kamu baru-baru ini ada dengar kabar nggak? Kabar apa bang? Sehari sebelum abang berhenti bekerja, kami kan kerja pada malam itu ada 6 orang. 2 orang di dapur, 4 orang di depan. Nah, yang 2 orang di dapur ini kesurupan. Jadi 2 orang yang ada di dapur ini itu orang Jambi asli. Nah, ketika kesurupan, 2 orang ini medok sekali ngomongnya pakai bahasa Jawa. Sampai-sampai abang nggak ngerti mereka ini ngomong apa. Bahasa Jawa itu medok sekali. Abang ini kelahiran Jawa, tapi abang nggak ngerti ya apa yang mereka omongin. Seolah-olah mereka ini sedang berkomunikasi, sedang ngobrol lah 2 orang yang sedang kesurupan ini. Tapi kalau kelihatan dari pembawaannya ketika dia sedang kesurupan ini, yang satunya ini wibawa sekali. Ya, dia berdiri dengan tangan ke belakang, seolah-olah menggambarkan kalau sosok yang masuk ke teman saya yang satu ini itu adalah sosok tua lah, ya sosok tua yang berwibawa. Dan satu lagi, ya ini gayanya acak-acakan lah, ura-uraan kayak itulah. Kadang naik atas meja, kadang turun, kadang berdiri. Nah, perawakan yang gelisah ini, yang kadang naik atas meja, yang kadang turun ke bawah, ini digambarkan Bang Yudi seperti siluman kera. Tapi mereka berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Setelah kejadian pada malam itu, entah apa yang terjadi, warung pecel lele ini mendadak sepi. Sepi sekali. Karena alasan warung pecel lele ini sepi, makanya abang berhenti. Dan abang pun di sini sudah mendapat peringatan lah dari kedua orang tua aku. Hati-hati nak, kamu sudah tahu apa yang tidak diketahui orang, kamu tahu. Takutnya nanti imbasnya kembali ke diri kamu. Jadi Bang Yudi di sini memutuskan berhenti, dan pada hari itu saya dan Bang Yudi iseng
ingin memastikan benar nggak sih warung pesugihan itu sepi. Dan ketika kami lewat di depan warung pesugihan itu, memang warung itu sepi. Sepinya itu memang nggak ketulungan. Yang biasanya di pelataran parkiran itu motor-motor sudah berjejer, pelanggan sudah ngantri. Ini sama sekali tidak ada pembeli. Sepi sesepi-sepinya. Bang Yudi di sini bilang sama saya, tuh, lihat tuh. Nggak tahu kenapa. Setelah kejadian pada malam itu, mendadak warung si bos sepi. Kami di sini beranggapan mungkin ini ada kesalahan lah dari ritual pesugihan yang dilakukan sama bos. Nggak tahu lah apa kesalahannya, ya mungkin peliharaan dari si bos ini, demit penjaga warung pesugihannya ini ngambek, nggak mau memberikan, istilahnya nggak mau memberikan pengaris lagi. Ritualnya salah dilakukan, jadi warung itu pun sepi. Nah, setelah Bang Yudi berhenti dari tempat kerjanya itu, warung itu masih tetap buka. Ketiga warung itu yang berdekatan, warung pecel lele yang dimiliki oleh satu orang ini masih buka, tapi kondisinya semakin hari semakin sepi, semakin hari semakin sepi. Kurang lebih sekitar 1 tahun lah setelah waktu berjalan, tepatnya sebelum saya kembali ke Jakarta. Sebelum saya kembali pindah ke Jakarta, warung pesugihan pecel lele yang tadinya 3, ini 2 tutup, jadi tinggal 1. Dan 1 itu pun sudah mulai sepi pelanggan. Yang tadinya karyawan yang bekerja di sana itu ada 6 orang, bahkan lebih. Sekarang itu yang jaga sama yang masak cuman si bos, sedangkan 2 orang lain itu bantu-bantu di dapur. Tidak ada karyawan-karyawan lain. Nah, jadi itulah kisah misteri yang saya dapat langsung, kisah misteri yang saya alami langsung lah, boleh dikatakan seperti itu. Walaupun cuma 1 malam, kejadian mistik atau penampakan yang aneh lah saya alami ketika saya datang ke warung pesugihan tersebut. Tapi memang jujur, ketika saya masuk ke warung itu, apa yang saya lihat memang tidak sewajarnya lah, seperti apa yang kita lihat di warung-warung yang lain. Warung itu memang energinya berbeda sekali. Dan ada satu tambahan lagi. Satu sudut pandang yang diceritakan oleh warga setempat, yang diceritakan oleh pemilik-pemilik warung yang ada di sekitaran warung pecel lele tersebut. Hal gaib dan hal mistis yang sering mereka lihat. Ini adalah kejadian di tengah malam, di malam-malam tertentu. Penglihatan pemilik-pemilik warung atau orang-orang yang tinggal di sekitaran warung pecel lele itu pada malam-malam tertentu. Mereka sering sekali melihat kalau warung pecel lele tersebut dipenuhi dengan sosok kera putih. Dan ada satu penampakan yang menakutkan. Sosok kera putih besar yang lalu lalang di depan warung, seolah-olah sedang menjaga warung tersebut. Itu sering dilihat oleh pemilik-pemilik warung yang ada bersebelahan di dekat warung pecel lele tersebut. Namun ketika warung itu sudah mulai sepi, penampakan dari kera-kera tersebut pun sudah menghilang. Nah, itu sudut pandang yang dilihat oleh warga-warga sekitar. Dan ada lagi nih, sudut pandang yang diceritakan oleh juru parkir yang ada di warung pesugihan tersebut. Jadi, karena mobil-mobil yang sering parkir di pinggir jalan ini menyebabkan kemacetan. Adalah salah satu warga setempat, kita katakan di sini preman kampung lah yang punya wilayah. Ini mengajukan kepada si pemilik warung pecel lele kalau dia mengajukan diri untuk menjadi juru parkir. Nah, beliau ini pernah mengalami satu kejadian yang menurutnya sangat menakutkan sekali. Pernah satu kejadian dia melihat sosok kera besar mengikuti pelanggan yang baru keluar dari warung pecel lele tersebut. Kera besar itu mengikuti pelanggan ini sampai masuk ke dalam mobil. Nah, kejadian itu beberapa kali dilihat oleh si juru parkir. Nah, itulah kisah warung yang menggunakan pesugihan penglaris dagang. Di sini saya kembali menegaskan bahwa tidak semua warung pecel lele, tidak semua warung yang ramai itu menggunakan pesugihan, tidak. Namun memang ada beberapa oknum yang sengaja menggunakan pesugihan untuk melancarkan bisnisnya. Jadi sahabat-sahabat, jangan menganggap semua ini dilakukan oleh setiap pedagang, tidak.
hanya orang-orang yang sesat, hanya orang-orang yang akalnya pendek kalau saya bilang. Karena tidak percaya atas kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ada usaha, pasti ada jalannya. Rezeki tidak akan tertukar. Tidak perlu menggunakan ritual pesugihan. Insya Allah, ketika kita melakukan satu usaha, rezeki itu akan datang. Insya Allah. Nah, jadi demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah ucap, salah kata dalam penyampaian kisah ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Jangan lupa bagikan setiap video-video sebuah kisah misteri yang saya ceritakan kepada sahabat-sahabat, kepada keluarga-keluarga untuk menambah pengetahuan mistis kita. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.